Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Puji syukur selalu kita ucapkan kepada Sang Pencipta, yang mana Ia pertama ada dari yang ada, dan yang menciptakan yang ada dan akan selalu ada hingga yang ada menjadi tiada. Selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Ia telah menjadi proklamator sekaligus inisiator bagi para umat Islam, yang dimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil membawa kita dari hutan belantara menuju kehidupan yang bahagia. Dalam waktu ini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul perencanaan pengajaran dalam kegiatan pembelajaran. Untuk kali ini saya akan menjelaskan perencanaan pengajaran dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar yang berlangsung di sekolah bersifat formal, disengaja direncanakan dengan bimbingan guru dan bantuan pendidik lainnya. Kegiatan belajar yang dilaksanakan secara sengaja dipersiapkan dalam bentuk perencanaan pengajaran. Persiapan pengajaran ini sebagai kegiatan integral dari proses pembelajaran di sekolah. Adapun susunan yang dapat kita bedakan dalam program tahunan, semester, program mingguan, program harian. Dan adapun langkah-langkah untuk menyusun program tahunan adalah membaca dan memahami kurikulum dan sifatnya, menganalisis kemampuan dasar yang ada pada kurikulum, dan menentukan alokasi waktu setiap kemampuan dasar berdasarkan kalender pendidikan yang telah diterapkan. Dalam penyusunan program tahunan ini dapat kita ketahui terdiri dari 3 tim penyusun. Yang pertama, tim perekayasa kurikulum, yang kedua, ahli mata pelajaran, dan yang ketiga, kelompok kerja guru terdiri dari guru dan pelajaran. Perencanaan ini akan merespon pemenuhan target pembelajaran. Untuk mencapai target dan tujuan yang diterapkan, maka secara teknis dan operasional dijabarkan dalam program mingguan dan harian. Kita masuk ke dalam pengertian dan tujuan pembelajaran pengajaran. Proses pembelajaran bisa disebut interaksi edukatif yang sadar akan suatu tujuan. Artinya, interaksi yang telah direncanakan untuk suatu tujuan tertentu setidaknya adalah tercapainya tujuan interaksional atau tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam suatu pelajaran. Perencanaan pengajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, perencanaan pengajaran sebagai sebuah proses, perencanaan pengajaran sebagai sebuah disiplin, perencanaan pengajaran sebagai sebuah sains, perencanaan pengajaran sebagai sebuah realitas, perencanaan pengajaran sebagai suatu sistem, dan perencanaan pengajaran sebagai suatu teknologi. Mungkin ini bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh saudari-saudari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perencanaan pengajaran. Prinsip-prinsip pengajaran dalam proses pengajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru tidak hanya menggunakan satu pendekatan atau metode mengajar, tapi menggunakan beberapa metode yang mungkin berasal dari teori belajar mengajar yang sama, mungkin juga berasal dari teori yang berbeda. Selanjutnya, ada beberapa prinsip-prinsip, yaitu prinsip perkembangan dan prinsip perbedaan individu. Prinsip perkembangan ialah pada prinsip siswa yang sedang belajar di kelas berada dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang, yang berarti perubahan. Selanjutnya, prinsip perbedaan individu. Prinsip perbedaan individu, tiap orang memiliki ciri-ciri dan pembawaan yang berbeda, menerima pengaruh dan perilaku dari keluarganya yang masing-masing juga berbeda. Untuk dapat memberikan bantuan belajar bagi siswa, maka guru harus dapat menyesuaikan dengan ciri-ciri siswa masing-masing.
Selanjutnya, minat dan kebutuhan anak. Setiap anak mempunyai minat dan kebutuhan sendiri-sendiri. Pembelajaran perlu memperhatikan minat dan kebutuhannya, sebab keduanya akan terjadi penyebab timbulnya perhatian. Sesuatu yang menarik, minat dan dibutuhkan anak tentu akan menarik perhatiannya. Dengan demikian mereka akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fik Aziza. Saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen dalam pembelajaran. Jadi, fungsi-fungsi manajemen dalam pembelajaran ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada yang namanya planning atau yang biasa kita kenal dengan perencanaan. Jadi perencanaan itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyusun rencana. Menyusun rencana berarti memutuskan dan merencanakan apa yang akan dilakukan, baik hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau bahkan 5 tahun ke depan, dan seterusnya. Dalam perencanaan, tentunya punya strategi-strategi yang harus dilakukan, karena tujuan dalam organisasi akan tercapai kalau adanya strategi yang tepat. Yang kedua, ada yang namanya organizing atau yang biasa kita kenal dengan pengorganisasian. Jadi pengorganisasian adalah terbaginya tugas ke dalam berbagai unsur organisasi. Dengan kata lain, pengorganisasian yang efektif adalah membagi dan menstrukturkan tugas-tugas ke dalam sub-sub atau komponen organisasi. Jadi di sini semua personil yang ada di kantor atau sekolah akan ditempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Tentunya dengan adanya organizing ini, semua personil. Yang kedua, ada yang namanya organizing atau yang biasa kita kenal dengan pengorganisasian. Jadi pengorganisasian adalah terbaginya tugas ke dalam berbagai unsur organisasi. Dengan kata lain, pengorganisasian yang efektif adalah membagi dan menstrukturkan tugas-tugas ke dalam sub-sub atau komponen organisasi. Jadi di sini semua personil yang ada di kantor atau sekolah akan ditempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Tentunya dengan adanya organizing ini, semua personil yang ada di kantor atau sekolah akan memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kristianti. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya yang dibawakan teman saya tadi mengenai fungsi manajemen dalam pembelajaran. Langsung saja kita masuk kepada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pengarahan. Pengarahan ini disebut juga dengan gerakan aksi yang mencakup suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan suatu kegiatan yang telah ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai. Beasiswanto berpendapat bahwa pengarahan ialah suatu proses bimbingan, pemberian petunjuk dan instruksi kepada bawahan agar mereka dapat bekerja sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Nah, di sini juga ada tujuan dari pengarahan. Di sini ada beberapa poin dari tujuan pengarahan, yaitu poin yang pertama itu menjamin kontinuitas perencanaan, poin yang kedua membudayakan prosedur standar, poin yang ketiga menghindari kemangkiran yang tidak berarti, poin yang keempat membina disiplin kerja, dan poin yang terakhir membina motivasi yang terarah. Yang keempat yaitu fungsi pengawasan. Nah, pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses manajemen yang sangat menentukan pelaksanaan fungsi manajemen yang lainnya. Karena peranan pengawasan ini sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan suatu rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sondang P. Siagian berpendapat bahwa pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dengan demikian, pengawasan ialah satu tindakan untuk mengontrol aktivitas-aktivitas organisasi dan sekaligus sebagai koreksi terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, guna mencegah suatu terjadinya penyimpangan.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan. Yang pertama, tujuan kognitif. Beberapa ahli psikologi dan ahli pendidikan berpendapat bahwa konsepsi-konsepsi tentang belajar yang telah dikenal tidak satupun mempersoalkan proses-proses kognitif yang terjadi selama belajar. Pendekatan secara kognitif tentang belajar memusatkan pada proses perolehan konsep-konsep. Pada proses tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi. Yang kedua, tujuan afektif. Koreksi terhadap rencana yang telah ditetapkan sebelumnya guna mencegah suatu terjadinya penyimpangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan. Yang pertama, tujuan kognitif. Beberapa ahli psikologi dan ahli pendidikan berpendapat bahwa konsepsi-konsepsi tentang belajar yang telah dikenal tidak satupun mempersoalkan proses-proses kognitif yang terjadi selama belajar. Pendekatan secara kognitif tentang belajar memusatkan pada proses perolehan konsep-konsep. Pada proses tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi. Yang kedua, tujuan afektif. Tujuan yang banyak berkaitan dengan aspek perasaan, nilai, sikap, dan minat perilaku peserta didik. Ciri-ciri belajar afektif akan tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti perhatian terhadap pelajaran. Yang ketiga, tujuan psikomotor. Tujuan ini yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah menerima pembelajaran tertentu. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Sabriawan, saya perwakilan dari kelompok 5. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah arah pembelajaran yang dicantumkan dalam program semester. Tujuan tersebut bersifat umum, sedangkan tujuan insersional khusus disebut sebagai sasaran belajar siswa. Karena rumusan tersebut diorientasikan sebagai kepentingan siswa. Selanjutnya, pokok bahasan. Pokok bahasan menjadi dasar pengajar dan menggambarkan ruang lingkupnya. Sudah tentu pokok bahasan disesuaikan dengan jenis sekolah, kelas, waktu, karakteristik siswa, keterbatasan biaya, fasilitas, dan lain sebagainya. Kemudian metode mengajar. Metode mengajar banyak ditentukan oleh tujuan yang dirumuskan guru. Biasanya metode belajar mengandung unsur. Selanjutnya, media dan sumber. Metode yang tepat untuk bahan belajar tentu dapat lebih efektif jika disertai dengan media pendidik yang tepat pula. Pada dasarnya sesuai dengan perkembangan siswa, sebagai anak pengajar lebih mengutamakan siswa konkret sehingga alat mengajar pun dimulai pemilihannya dari sifat itu. Selanjutnya, evaluasi pengajaran. Evaluasi memegang peran penting dalam segala bentuk pengajaran yang efektif. Dengan evaluasi diperoleh feedback yang dipakai untuk memperbaiki dan merevisi metode pengajaran atau untuk menyesuaikan bahan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.